Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan ceritain ke kalian tentang kasus-kasus atau kisah nyata yang mirip banget sama kasus yang ada di drama Teach You a Lesson. Buat kalian yang belum tahu nih, Teach You a Lesson itu apa? Teach You a Lesson itu adalah drama Korea yang lagi tren sekarang nih, yang lagi booming. Isinya itu tentang komunitas BPHP atau Biro Perlindungan Hak Pendidikan yang memberantas korban-korban bullying di sebuah pendidikan. Jadi kalau misalkan ada siswa yang dibully ataupun guru yang terbully, komunitas ini tugasnya memberantas orang-orang yang membuli mereka ini. Kira-kira ada nggak ya di kisah nyata yang kisahnya atau kasusnya itu mirip sama kisah-kisah yang ada di drama Korea Teach You a Lesson. Nah, di sini aku akan menceritakan ke kalian tentang kisah nyata yang mirip banget dengan kasus-kasus yang ada di Teach You a Lesson ini. Kasus yang pertama terjadi pada seorang guru SD di sebuah kota Seoul, yakni SD Seowi pada tahun 2023. Kasus ini tuh mirip banget sama cerita yang ada di drama Teach You a Lesson, tapi aku nggak tahu itu ada di episode berapa. Jadi ceritanya seorang guru SD yang dia tuh terintimidasi oleh wali murid. Sebenarnya halnya tuh sepele, masalahnya cuma sepele, cuman karena perilaku wali murid yang terus-menerus kepada guru ini akhirnya mengakibatkan guru SD tersebut menghilangkan nyawanya. Konflik awalnya itu adalah sebuah insiden pensil. Jadi di sebuah SD Seowi itu ada seorang guru SD yang mungkin lagi ngajar lah ya. Ceritanya guru SD ini lagi ngajar. Nah, kemudian ada dua anak yang main pensil. Anggaplah ada si A dan si B. Si A ini tidak sengaja menggores dahi temannya dengan menggunakan pensil. Kemudian wali kelas ini menenangkan keduanya dengan cara yang seperti biasa mungkin di sekolah, kayak ayo minta maaf apalah. Berita ini sampai ke orang tuanya mereka. Namun orang tua dari kedua anak tersebut menolak penyelesaian damai dan justru melimpahkan seluruh kesalahannya kepada sang guru. Oke, kesalahan-kesalahan yang tadi ada di kelas itu bukannya didamaikan, tapi malah nyalahin gurunya. Kemudian orang tua murid berhasil mendapatkan ponsel pribadi korban. Jadi kalau misalkan di Korea itu nomor wali kelas itu adalah privasi. Jadi mungkin sebisa mungkin mereka itu tidak bisa menghubungi nomor pribadi guru di sekolah mereka. Nah, tapi ternyata orang tua ini berhasil mendapatkan nomor pribadi si guru kelas ini, sampai akhirnya kedua orang tua ini menghubungi guru ini berkali-kali, bahkan sampai saat tengah malam dan akhir pekan. Bayangin akhir pekan masih diteleponin nih. Kemudian orang tua pelaku penusukan pensil marah dan menuduh guru tersebut tidak becus mengawasi anak-anak. Oke, habis mungkin orang tua pelaku ini agak nggak terima atas perlakuan anaknya kepada temannya, tapi bukannya sadar diri tapi menyalahkan gurunya. Nah, sementara itu orang tua yang teman satunya nih yang kepala dahinya digores ini meneror guru tersebut dengan histeris, menuntut tanggung jawab ekstrim seolah-olah sang guru sengaja membiarkan anak mereka itu celaka. Dua orang tua ini tidak terima pada sikap guru atau tidak ingin damai dan malah menyalahkan sang guru. Di sini juga diceritakan bahwa beberapa orang tua datang langsung ke sekolah bukan untuk berdiskusi melainkan untuk mengintimidasi. Jadi dalam laporan kesaksian rekan kerjanya, orang tua murid itu berteriak di depan korban dan mengatakan bahwa dia itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru. Jadi anggapannya kayak guru ini tuh tidak layak jadi guru karena tidak bisa menjaga anak-anak mereka saat pelajaran. Sampai akhirnya karena mungkin ini adalah intimidasi yang berlebihan dan mungkin si guru ini tidak sanggup, akhirnya guru ini mengakhiri hidupnya. Sebelum mengakhiri hidupnya, di ruang persiapan mengajar, korban itu sempat menulis di sebuah buku harian pribadinya pada tanggal 3 Juli 2023. Ia menulis bahwa beban kerja dicampur dengan keluhan orang tua yang tiada henti membuatnya merasa dadanya sangat sesak hingga ingin pingsan.
Dan ia merasa ingin melepaskan semuanya karena tidak kuat lagi menghadapi tekanan tersebut. Jadi itu dia kasus yang pertama. Nah, masih ada lagi nih, ada kasus yang kedua. Masih tentang guru. Jadi kalau kasus yang pertama tadi guru yang diintimidasi oleh wali murid, yang kedua di sini adalah kasus guru yang dia itu dituduh difitnah melakukan pada seorang murid perempuan. Nah, ceritanya itu juga persis banget di drama Korea Teach a Lesson. Jadi di Teach a Lesson juga ada guru yang dia tuh difitnah sama muridnya, yang padahal dia tuh nggak ngelakuin tapi muridnya ini malah memfitnah dia. Ceritanya tuh kayak gini. Jadi ada seorang guru SMA putri di Busan dikeluarkan dari kegiatan mengajar. Bahkan gagal menikah dan menderita tekanan mental setelah menerima tuduhan palsu atas pada siswinya. Kasus ini keluar pada tanggal 13 Oktober 2025. Guru yang disebut sebagai guru A, jadi anggap aja ini guru A, telah mengajar selama 5 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, perhatian, dan lembut sehingga cukup populer di sekolah. Guru ini tuh diangkat menjadi seorang guru etika. Nah, kemudian ada seorang siswi nih, kelas 1, anggap aja namanya B, selalu mengikuti pelajarannya dengan sungguh-sungguh. Pada semester pertama tahun 2024, siswi B pernah meminta nomor kontak pribadi guru A dengan alasan ingin bertanya mengenai pelajaran. Karena menganggap siswi B sebagai murid yang baik, gurunya ini dengan senang hati memberikan nomor teleponnya. Namun sejak saat itu, siswi B mulai sering menghubunginya untuk urusan pribadi. Jadi awal-awal si siswinya ini minta nomor si gurunya untuk menanyakan terkait materi-materi pelajaran yang mungkin belum ia pahami. Si guru ini ngizinin nih buat oke lah, boleh nih. Ini nomor saya dan silakan hubungi ke nomor ini apabila ada materi-materi yang tidak kamu pahami. Tapi lama-kelamaan ternyata siswi ini mulai menanyakan perkara-perkara pribadi. Siswi ini mengirim pesan kepada gurunya bahwa dirinya itu pernah menjadi korban bullying di masa lalu dan sering mengatakan bahwa ia tuh ingin mati. Jadi anggaplah siswi tuh kayak curhat ke gurunya tuh kalau misalkan dia tuh sering dibully sampai kayak nggak sanggup melaksanakan pendidikan di sekolah. Tak hanya itu, ia juga meminta gurunya untuk datang menemuinya pada akhir pekan untuk bertemu secara pribadi. Sini nih ya, mulai ada kebingungan atau kayak udah mulai mikir nih gurunya kayak kok makin lama makin kesini gitu kan. Bahkan siswi ini sempat minta diantar untuk mengikuti lomba seni. Lama-kelamaan orang di sekitarnya tuh sampai bilang tuh kalau misalkan kayaknya si siswi ini suka deh sama guru ini. Karena ada berita itu, akhirnya guru tersebut mulai menjaga jarak dengan siswi ini. Guru itu mengatakan bahwa sebaiknya jangan terlalu sering bertemu. Lagi pula si siswi ini juga sudah terlihat ceria dan mulai memiliki banyak teman. Guru tersebut juga menegaskan bahwa ia ramah karena profesionalisme sebagai guru. Jadi sebenarnya gurunya itu merespon siswinya ini ya karena emang dia adalah seorang guru, bukan apalah ya, bukan lebih dari guru. Tapi mungkin karena sikap gurunya yang seperti ini, setelah seminggu berusaha memberi batasan, guru yang tadinya menjaga batasan malah dituduh pernah siswi yang baru saja ngedeketin si guru ini. Padahal awal-awal si siswinya duluan, tapi kenapa gurunya yang kena? Akibat kejadian itu, akibat tuduhan itu, guru tersebut dikeluarkan dari kegiatan mengajar. Namun pada bulan Maret 2025, Kejaksaan memutuskan untuk menghentikan kasus mempertimbangkan beberapa hal antara lain. Jadi ada kesaksian siswi dan temannya yang tidak konsisten. Kemudian rekaman CCTV di sekolah yang menunjukkan pada saat kejadian, siswi itu terlihat tersenyum dan menyampaikan rasa hormat. Jadi nggak ada itu rekaman-rekaman yang menyebabkan guru ini melakukan terhadap siswi ini. Hingga akhirnya guru tersebut dinyatakan tidak bersalah. Guru tersebut pun memutuskan kembali ke sekolah untuk memulihkan nama baiknya. Namun respon pihak sekolah justru sangat dingin.
pihak sekolah itu terus mendorongnya untuk pindah agar tidak menimbulkan masalah. Ini malah sekolahnya yang nggak terima. Padahal sebenarnya gurunya ini sudah tidak bersalah, tapi sekolahnya itu merasa tidak nyaman mungkin ya ketika guru ini ingin mengajukan sidang komite perlindungan hak guru. Pihak sekolah justru berkata bahwa guru tersebut jadi orang yang bakal menghancurkan hidup para siswi. Hingga semester kedua tahun 2025, guru tersebut masih sepenuhnya dikeluarkan dari jadwal kegiatan mengajar dan dikucilkan di sekolah. Jadi kalau misalkan nggak mau pindah, guru itu akan diancam dikeluarkan oleh kepala sekolah dengan wewenang jabatannya. Ya mending keluar ya, kalau misalkan udah nggak diterima di sekolah, dikucilkan. Nah, sementara itu kedua siswi yang memfitnahnya masih menjalani kehidupan sekolah dengan normal. Mereka bahkan tidak minta maaf kepada guru tersebut. Guru tersebut pun menceritakan dampak tuduhannya dalam hidupnya setelah dapat fitnahan dari si murid tersebut. Nah, guru tersebut mengalami guncangan mental yang berupa stres, depresi. Bahkan dia tuh pernah mengatakan bahwa saya menjadi guru karena menyukai anak-anak. Namun sekarang saya sudah kehilangan keberanian dan kepercayaan diri untuk berdiri di depan para murid. Saya bahkan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan profesi guru. Jadi ini sama banget ceritanya dengan drama Teach a Lesson. Episode berapa itu? Yang dia seorang guru yang sebenarnya tidak bersalah tapi dituduh sama seorang siswi. Mungkin siswi ini nggak terima ya dengan sikapnya guru. Nah, karena tidak terima akhirnya membuat tuduhan palsu. So itu dia kasus-kasus yang bisa aku ceritain. Jadi kasus-kasus yang kali ini cuman bisa aku ceritain tentang kasus guru ya. Mungkin di video yang lain lagi aku bakal ceritain kasus-kasus yang terjadi pada murid. Jadi itu dia video dari aku. Jangan lupa komen-komen di bawah kira-kira aku cerita apa lagi.